Halo bestinya kata Ani. Besti, setelah sebelumnya Nikita dan Reza Gladys sama-sama bikin gebrakan dengan cabut laporan gugatan Wan Prestasi, dan RG juga kini mulai buka suara perihal Sarno yang diduga warganet merupakan doktif. Kini Fitri Sahuteru yang bikin gebrakan besti. Kalau sebelumnya dalam unggahan video di akun TikToknya, Fitri sempat mengaku kasihan dengan Nikita Mirzani, bahkan sempat men-spill dugaan kebenaran perihal yang dituju itu merupakan doktif. Kini Fitri ganti lagi besti. Secara belak-belakan Fitri dalam unggahan video yang beredar di sosial media, Fitri nggak cuma ngaku bohong kasihan dengan NM, tapi bahkan Fitri diduga menyebut perihal ancaman hukuman 20 tahun Nikita yang ia sebut kalau panjang umur. Kasihan Nikita, nggak kasihan. Nggak kasihan, kasihan tapi bohong. Ngapain kasihan, orang dia masih bernafas. Aku kasihan tapi bohong. Aduh guys, aku tuh sekarang tuh melihat geng macan sirkus ini ya, nggak ngerti lagi, nggak bisa tak omongin lagi dengan kata-kata. Yang mereka pikirin, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka jalani, lelah lah pastinya ya, lelah. Kembarannya si Sahrul, iya loh, kemarin aku NM 20 tahun ya, kalau panjang umur 20 tahun coy ya. Aduh, udah NM 20 tahun ya, kalau panjang umur 20 tahun. Ya, Fitri yang kemarin sempat mengatakan sebenarnya kasihan dengan Niki lantaran menurut ia Niki hanya ikut-ikutan seseorang yang ia sebut Sarno. Kini dengan cepat Fitri berubah lagi. Bahkan dalam unggahan video yang beredar di sosial media, Fitri bahkan menyebut jijik pada yang ia sebut terdakwa yang diduga warganet merupakan NM. Benarkah ada yang membuat Fitri kembali sakit hati hingga membuatnya berubah dengan cepat? NM lagi digigitin nyamuk, dipasang obat nyamuk kali di sana. Kalau tidur di tembok keras mungkin iya ya, atau di kasur tipis. Atau di kasur. By the way guys ya nih, aku cerita ya. Jadi kemarin itu ada orang yang telepon aku dari lapas. Orang yang dulu pernah aku sepil juga lah mukanya ke kalian, yang dia itu kriminal juga ya. Ternyata satu sel sama si terdakwa ya. Bilang, "Kakak maafin aku pernah jahat sama kakak." Lah namanya orang minta maaf ya udah pasti aku maafin. Aku juga udah lupa sama tuh orangnya. Dia berkasus dengan orang lain, jadi dia masuk penjara itu atas kriminal dia dengan orang lain ya. Rupanya nih sepenjara sama si terdakwa ya. Katanya, iya kakak, dia itu masih ngancem kakak begini. Kalian bayangin ya ini si terdakwa ini. Makanya aku tuh udah jijik banget sama ini tuh. Dia masih dalam keadaan tenggelam aja, dia masih punya pikiran katanya ya, kalau nggak bohong nih si kriminal yang lagi ditahan ini sesel sama dia. Kalau nggak bohong ya, dia masih petantang pententeng mau ngancem orang. Nah bayangkan, bayangkan, makanya guys, udah pantes cocok deh di sana. Entah kapan dia tobatnya. Mudah-mudahan masih bernafas, dia udah masih diberikan kesempatan untuk bertobat ya. Terus aku jawab gini, kenapa dia kenapa dia masih mau punya pikiran untuk nginjek aku, mau ngapain aku gitu. Terus dia bilang katanya potong yang gitu ya. Aku bilang aja udahlah, nggak usah repot-repot mau motong orang yang lagi bebas, suruh gini, potong sendiri aja, repot banget.
Dia pikir kali ya, dia pikir mau ngasih informasi kalau si terdakwa itu jadi ratu di dalam sel. Ya guys, mendingan jadi burung pipit tapi di alam bebas daripada jadi macan di kerangkeng. Suka ngawur. Suka ngawur ya. Suka ngawur nih. Mau ngasih informasi seolah dia itu masih baik-baik aja, bahagia di dalam tahanan. Kalau bahagia mah udah 20 tahun di sana. Aduh, astagfirullahaladzim. Ya enggak? Ya sekarang kalau dibandingin ya udah hebat aja lu di sana di sel. Udah hebat masih. Udah sampai. Sekarang tuh mending jadi burung pipit tuh, burung pipit lagi di pohon tuh. Daripada jadi macan sirkus di kerangkeng. Bahagia di atas penderitaan orang lain itu mutlak. Bener. Aku bahagia banget. Aku bahagia banget. Aku bahagia banget gitu. Terus kata si terdakwa, aku tadi dikirimin sama netizen, aku tadi lagi meeting jadi aku nggak jelas baca, kurang lebih gini dia ya, kasihani ibumu, kata dia itu. Ngapain kasihanin ibu aku mah bagaimanapun juga ada yang ngerawat, walaupun walaupun aku tidak melihatnya, dan ya aku doakan beliau baik-baik aja. Yang kasihan itu ibu lu yang kasihan itu yang udah di alam barzah sana, dikirimin terus doa-doa aja, dikirimin terus perbuatan-perbuatan biadab lu, bener, dikirimin lagi, jadi denger lagi di alam barzah sana, aduh anak gua kriminal lagi. Yang kasihanin itu ibu lu ya, bapak lu yang kasihanin itu, jangan kasihanin ibuku yang masih ada yang ngurusin ya. Suka ngawur ini si terdakwa. Aduh, udah nyanyilah, mending lu nyanyi di sana menghibur para napi. Bagus, jadi mereka punya tontonan gratis. Turut berbahagia kepada para napi di lapas, kalian punya artis menghibur kalian dengan gratis. Artis multitalent. Besti, kalau Nikita di dalam disebut macan dalam kerangkeng, Doktif yang juga bersiteru dengan Fitri dan baru-baru ini juga diduga disindir sama DRG, gak cuma dikabarkan udah melaporkan Fitri, tapi dalam unggahan video dalam akun TikToknya, ia pun terlihat men-stitch video yang menampilkan Reza Gladys dan membahas perihal sadar diri dan keuntungan ratusan miliar dari dugaan produk yang overclaim. Sementara itu, Besti, Fitri yang diduga kerap disebut Doktif rungsing karena diduga tengah mengalihkan isu tentang dugaan suami Fitri yang terlibat judol pun ditanggapi tertawa santai oleh Fitri karena diduga menurutnya memeras lebih memalukan karena mengatasnamakan masyarakat Indonesia. Fitri bahkan dengan santai diduga mengaku bangga disebut bandar judol. Dan gak tanggung-tanggung, ia pun mengatakan akan mengeluarkan karya baru tasnya nanti dengan nama Judol. Kenapa? Karena kita tuh sebagai dokter sangat menjaga etika, sangat menjaga. Jadi kita sebagai dokter itu harus menjaga etika. Doktif nanya, etis enggak di saat para tenaga medis yang lain sibuk dengan urusan COVID, kamunya sibuk sama flexing, pamer sana pamer sini, pamer rumah, pamer barang-barang branded. Etis enggak? Yang pertama. Yang kedua, etis enggak kamu menjual produk kamu dengan keuntungan ribuan persen, modal cuma 70.000 kamu jual 1,5 juta. Etis enggak sebagai dokter? Wow, kalau ngomong kayaknya bener-bener banget gitu ya, playing victimnya top markot top ya. Sayang masyarakat Indonesia udah pada cerdas, nggak akan bisa kamu kibulin. Ratusan miliar udah masuk ke kantong kamu dari penjualan skincare yang diduga overclaim. Terus gimana dong? Etis nggak sebagai dokter kayak gitu? Nggak pernah ada yang negur ya? Sekarang begitu ketahuan penjualan skincare-nya merosot, panik gitu ya. Gimana ya? Bisa nggak sadar diri gitu? Bisa nggak permintaan maafnya tuh tulis dari hati, kalau emang saya udah jual nih produk-produk skincare yang nggak layak untuk saya jual, ternyata udah di take down gitu ya. Kenapa? Karena kamu itu nggak pernah tulus. Permintaan maafmu kebanyakan makan uang haram kali ya. Doktif nanya, bener nggak kebanyakan makan uang haram? Ya kenapa?
Jadilah pengusaha-pengusaha yang lain yang kalau udah salah itu perbaikan. Terus bisa-bisanya lagi kamu bilang begini, kok ke saya mintanya 20M? Jangan amnesia. Kan Doktif tolak 20M-nya. Kenapa kamu tantrum? Tuh yang di sebelah kamu ya, yang namanya Kim, kan meres kamu 100 miliar. Dan Doktif gak pernah ngajarin loh. Masa Doktif dibilang yang kamu bilang minta 20M ngajarin Kim 100M? Doktif gak pernah ngajarin dia, itu idenya dia sendiri. Minta 100M, terus dia bilangnya kamu setujuin buat ngasih 10M, tapi gak mau karena dia tetap minta 100M. Gimana dong? Kamu setuju ngasih Doktif 20M, Doktif tolak. Kenapa jadi Doktif yang dibahas? Kamu gak minum Riklona kan? Enggak kan? Gak minum Riklona kan? Ya udah ya guys, udah pokoknya udah blacklist produk-produk dari owner-owner skincare tukang flexing ya. Karena produk-produk skincare dari owner-owner tukang flexing, raja dan ratu flexing terutama, itu produknya BUSUK ya. Udah overclaim, overprice, dan mereka menggunakan nama dokter. Udah stop, jangan mau buang-buang duit. Oke? Jadi buat kalian yang punya masalah flek, masalah jerawat, pengen coba produk yang enggak overclaim, enggak overprice, dijamin insya Allah aman, uang kalian enggak bakalan boncos. Insya Allah dalam beberapa kali pemakaian, dalam 2 minggu pemakaian kalian sudah bisa lihat hasilnya. Udah buruan join di live-nya Doktif sekarang. Oke ya guys ya, sampai ketemu di next video berikutnya. Udah ya, untuk si Ratu Flexing begeng, jangan baca prompt text dong, kelihatan banget. Nggak ada, kosong ya. Oke ya, bye. Ini kalau kita tanggapi hasil judul, iya nggak apa-apa, apa kata lu ya. Yang penting aku nggak punya nggak punya beban. Yang penting bahagia, aku nggak punya beban, nggak malu se-Indonesia mengatasnamakan masyarakat padahal meras. Aku bangga dibilang bandar judol daripada terbukti memeras. Jangan dibantah mereka itu ya. Kalau aku sekarang kasih, aku gini, nggak bisa, karena mereka percaya kalau 1 tambah 1 itu 0, ya sudah gitu, biarin aja ya. Jadi kalau kata mereka apa, iyain ya. Terus juga ada tas isinya namanya judol. Nepos akan abadikan di karya Nepos. Sementara itu Besti, jika sebelumnya Fitri diduga banyak disuguhkan bukti oleh Kim tentang Doktif, dan terbarunya bahkan Kim juga terlihat bersama Reza Gladys, hingga diduga dalam unggahan video di akun TikToknya, Reza Gladys diduga menyindir Doktif yang disodorkan HP oleh Kim. Doktif pun tak ingin diam. Dalam sebuah video yang beredar di sosial media, Doktif bahkan diduga membongkar sebuah rekaman suara di mana diduga Kim sebelum yang ingin memeras RG, dan diduga mengetahui hal tersebut, Kim pun angkat bicara nih Besti, di mana menurutnya apapun yang dikatakan Doktif tidak akan membuat yang diduga RG, suaminya, serta FS bakal terpengaruh. Apalagi dalam video tersebut juga terlihat RG yang mempertanyakan perihal dugaan seseorang yang memintanya 20M. Kan bisa gitu kan, habis itu kerja lu banyak jadi bisa 10M. Dari gue disuruh meres Reja. Anjir, berarti ini ada semua cek. Gak ada yang ngajarin. Walah Kim kok cek gedabrus. Kapan gua ngajarin elu? Lu sendiri yang mau. Oh gini ya, masa dia cuma bayar aku Dok? Dia itu cuma bayar aku 25 juta Dok. Cuma bayar aku 25 juta gitu. Ternyata dia mau kasih Nikita 4 miliar. Harga aku ternyata cuma 25 juta. Ya apa sih? Lu sendiri. Yang ini lu sendiri yang mau meres. Jadi kenapa Doktif yang ngajarin? Ini orang gila lu mah. Emang sakit itu ya padaan ya. Heran Doktif itu. Udah lengkap semua. Udah ya Doktif blok elu ya Kim. Doktif blok elu. Lu udah mau cari masalah kan? Lu
tuh sekarang yang nge-backup lu dulu udah ngelepeh cuy gitu ya. Udah tahu semua. Ternyata semua itu bohong. Mamski cerita, TM Waroka cerita semua. Kamu sok kenal tuh dulu ngaku-ngaku sama si Vanessa Angel almarhumah kan? Ternyata zong gitu. Ya kan, tuh tanya tuh sama Mamski, dia tuh udah tahu semua ceritanya. Ternyata kamu tuh emang suka nemplok sana nemplok sini, suka numpang pansos yang mana yang bisa ngasilin duit kan gitu kan. Nah itu ngedeketin Doktif, dia sendiri yang mau meres ya. Terus dia bilang kalau yang nih tunjukin lagi, dengerin lagi nih ya, kalian baru nonton ya. Nah dengerin nih, ini suaranya siapa? Gue masih proses nego, kan gue minta dia 100, terus timnya dia bilang nanti besok lalu baca sendiri chatnya, dia mau ngasih gue 10M. Gue bilang gue nggak mau lah 10M tutup mulut ya, walaupun gue butuh ya nih, tapi gue tetap nggak mau. Besok lah kau baca sendiri. Percaya? Jadi si Kim tuh bilang kalau si Ratu Flexing ini mau ngasih dia 10M. Percaya? Orang 5M aja dinego jadi 4M, masa dia mau ngasih Kim 10M? Itu aja udah ngibul. Percaya nggak? Itu aja Kim udah ngibul guys, udah ngibul. Anak ini penuh dengan kibulan, tapi dari pura-pura aja. Oh gitu ya? Oh gitu ya? Oh gitu ya? Gitu kan? Dengerin lagi sekali lagi tuh, lihat lucu kayak ini anak suka kibul. Mandul. Dul Latah kaget deh. Samira, maaf saya Samira gini ya, untuk apapun yang kau bicarakan tentang saya, mau kamu bilang saya tukang ngibul atau whatever is fucking that, dengar gue jadinya. Dengar ya Samira, gue itu semalam sudah duduk bareng sama Reza, sama Mufid, sama Teh Fitri ya. Dan yang saya temui itu semalam bukan orang-orang bodoh. Mereka punya akal dan punya pikiran, jadi mereka tahu. Dan saya tidak bercerita apapun, tapi mereka membaca sendiri. Dan saya mengakui atas apapun segala ucapan saya dulu ke kamu Samira, ke mereka. Jadi mereka semua sudah tahu. Bedanya itu antara kita Samira, apa yang kau lakukan di belakang mereka dan apa yang sudah kau ucapkan di belakang mereka. Mereka tidak tahu dari mulutmu langsung, karena kau tidak mau pengakuan dosa. Kalau aku nemui mereka, aku sudah pengakuan dosa. Jadi apapun yang kau ucapkan tentangku di sosmed, mereka tidak gosok. Mereka udah dengar dari bacotku sendiri semalam. Transfernya kita lihat nih. Iya nih. Nih 300, 500 nih. Ini 300, ini 500, 800 kan? Anjir. Ini tapi kenapa Kak aku mintanya 20M? Ini kontrak kerjanya nih. Ini kontrak kerjanya. Kontrak kerja. Oh begini pakai kontrak kerja segala. Oke, tapi isinya gitu. Nggak boleh dibilang ini pemerasan. Duh, makin pelik atau justru makin terbaca atau makin terang benderang nih Besti. Yang pasti tunggu aja perkembangannya. Apalagi sidang Nikita Mirzani versus Reza Gladys untuk kasus pidananya juga masih bergulir. Semoga semua mendapatkan keadilannya. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani Besti.